Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Secara paksa meledakkan pukulan itu bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan yang terus mengayun ke arahnya. Terdengar lagi suara teredam. Namun setelah suara teredam itu terdengar, ada suara tulang yang retak. Sosok Feng Tuo tertembak ke belakang dan suara retakan tulang datang dari lengannya. Kelima jarinya patah dan lengan bawahnya patah menjadi dua bagian seperti cabang pohon. Pukulannya sepertinya tidak dapat menghentikan serangan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan telah sepenuhnya bergerak untuk membunuh karena waktu teknik pembentukan kehidupan sangat terbatas. Tetapi dalam peningkatan kekuatannya, teknik pembentuk kehidupan dapat bertahan lebih lama dan lebih lama. Setidaknya untuk mendukung pertempuran bukan lagi masalah besar. Setelah pukulan yang berapi-api dan menggelegar menembus garis pertahanan Feng Tuo, pukulan itu mendarat lagi dengan keras di dada Feng Tuo. Seluruh dadanya benar-benar cekung dan tinju Xiaoyan mengalir deras ke tubuh Feng Tuo seperti gelombang tsunami. Kerangka seluruh tubuh Feng Tuo benar-benar rusak. Mata Xiaoyan juga menatap tajam dan 7 kekuatan yang kuat bercampur lagi. Fluktuasi yang menakutkan menyebar di kepalan tangannya. Sebagai yang abadi, kamu masih sangat sombong. Sepertinya kamu telah mengalami terlalu sedikit pemukulan. Sayang sekali, kamu hanya bisa menggunakan hidupmu untuk menyesal kali ini. Gumam Xiaoyan. Nyala api di matanya naik dan tubuh Feng Tuo sangat lemah saat ini. Dia pulih dengan cepat, tetapi Xiaoyan menghancurkannya lebih cepat lagi. Pukulan yang berisi 7 jenis kekuatan tiba-tiba mengarah ke Feng Tuo dan tidak diragukan lagi, penuh dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Pukulan itu mendarat lagi di dada Feng Tuo. Suara patah tulang bergema lagi dan tinju Xiaoyan menembus dagingnya secara langsung. Tinju yang menembus daging itu meledak menjadi api dan darah berubah menjadi gas putih. Dan di antara 5 jari yang menusuk lengannya masih ada jantung yang berdetak. Ini adalah jantung emas yang berisi kekuatan abadi Feng Tuo. Selama jantung ini hancur, bahkan jika Feng Tuo tidak mati, dia akan jatuh dari alam keabadian ke dewa perang. Saat ini, Feng Tuo terlihat sangat panik. Aku mengaku kalah. Jangan hancurkan jantungku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Feng Tuo menjerit melengking saat ini. Matanya penuh dengan kengerian. Lagi pula, dia telah menerobos dari dewa petarung menjadi kaisar dewa abadi. Dia mengerti bahwa dia telah membayar terlalu banyak. Bahkan jika dia dapat berenkarnasi. Tetapi dia tidak ingin mati pada saat ini karena dia merasa bisa melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Jadi dia tidak ingin berhenti di sini. Mengakui kekalahan. Tampaknya ketika hidup terancam, makhluk abadi juga mengatakan kata kekanak-kanakan. Hanya ada hidup dan mati di medan perang. Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Apakah tahu ini? Gumam Xiaoyan. Segera ada rasa dingin di matanya. Jika dia tidak membunuhnya, itu akan menjadi bencana serius di kemudian hari. Lagi pula, dia abadi. Xiaoyan tidak akan membuat musuh yang begitu kuat bisa bebas dari kematian. Kelima jari itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dengan keras jantung emas di atas kelima jari itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Feng Tuo yang kehilangan jantung emasnya mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Xiaoyan menarik telapak tangannya dan menatap Feng Tuo yang memiliki lubang darah besar di dadanya. Pada saat ini, kekuatan abadi Feng Tuo benar-benar menghilang dan kekuatannya turun drastis menjadi dewa petarung.
Tentu saja tidak ada jejak ancaman di depan Xiaoyan saat ini. Jadi Xiaoyan tidak terburu-buru membunuhnya. Lagi pula dia seharusnya bisa mendapatkan berita tentang istana dewa pemburu darinya. Pada saat ini Xiaoyan merentangkan telapak tangannya dan setetes darah keemasan muncul di tangannya yang berisi kekuatan abadi Feng Tuo. Melihat darah emas di tangan Xiaoyan, mata Feng Tuo bergetar dan menjadi gila. Tetapi dia mengerti bahwa dia tidak berdaya. Dia kalah dalam pertempuran ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, dia tidak dapat mengubah situasi. Jadi, dia berlutut di depan Xiaoyan, menatap lekat-lekat pada darah emas di telapak tangan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, keabadian Feng Tuo bersedia menjadi pelayan dan budakmu. Tolong kembalikan kekuatan abadiku. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Pada saat ini Feng Tuo berada dalam kehampaan, bersujud menghadap Xiaoyan dengan gila-gilaan. Karena Feng Tuo tahu bahwa martabat tidak lagi penting pada saat ini. Bahkan jika Xiaoyan melepaskannya saat ini, dia yang pernah menjadi kaisar abadi telah banyak membentak orang kuat. Dan akan sangat sulit baginya untuk kembali ke istana dewa pemburu. Kehilangan kekuatan abadi kaisar, maka yang akan menyambutnya adalah kematian. Sama seperti permaisuri, setelah kehilangan kekuatannya, semua mantan musuh itu datang satu demi satu. Tidak peduli mereka kuat atau lemah, mereka semua ingin merebut kekuasaan permaisuri. Menjadi pelayan atau budak, itu tidak buruk. Xiaoyan memandang Feng Tuo sambil tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Feng Tuo segera menunjukkan senyum di wajahnya dan bergegas menuju telapak tangan Xiaoyan. Ketika telapak tangan Feng Tuo hanya berjarak setengah inci dari esensi darahnya yang abadi, Xiaoyan menarik telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam botol giok. Apakah kamu bermimpi? Xiaoyan mengangkat alisnya dan memandang Feng Tuo. Pada saat ini, Feng Tuo sudah sedikit gila dan dia hanya ingin mendapatkan kembali esensi darah abadinya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memasukkannya ke dalam cincinnya dengan santai dan kemudian mencondongkan tubuh ke arah permaisuri. Feng Tuo segera mengikuti di belakang Xiaoyan. Xiaoyan memandang permaisuri dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah menangkap seorang pengikut dari istana dewa pemburu. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu, kamu bisa mengetahui darinya." Istana dewa pemburu. Baik, sepertinya aku tertarik. Permaisuri tersenyum. Oh, bukankah Yuan dilukai oleh istana dewa pemburu sehingga seperti ini sekarang? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka semua tentang beberapa hal yang telah terjadi. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tampaknya sangat tidak peduli dengan ini dan dia tidak memiliki kebencian terhadap istana dewa pemburu di dalam hatinya. Aku khawatir alasan sebenarnya adalah Yang Mulia telah mengambil energi duniamu. Xiaoyan bergumam setelah jeda menatap permaisuri. Permaisuri tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, menatap Xiaoyan dan berkata dengan serius, "Aku memberikannya kepadanya, walaupun dia tidak menginginkannya. Serangan pada dunia sensi sangat berbahaya, dan dia juga datang ke alam Suanyin mencari energi dunia, dan ketika dia mengetahui bahwa keberuntungan itu ada padaku, dia tidak pernah menyebutkannya lagi. Tetapi untuk dunia tanpa pemilik, energi dunia bukanlah hal yang penting. Aku melihat tekadnya untuk melindungi dunianya." Jadi, permaisuri tidak melanjutkan perkataannya, lalu memandang Xiaoyan seolah-olah dialah alasan mengapa permaisuri melakukan ini. Sejak Yang Mulia Susang mengambil energi dunia, apakah dia tidak pernah ke alam Suanyin lagi? Xiaoyan bergumam, betapa langka wanita seperti ini.
Dia menganugerahkan energi dunia miliknya sendiri yang menyebabkan dia jatuh ke titik di mana ia telah jatuh sejauh ini. Entahlah, aku tertidur lelap tidak lama setelah dia pergi, tapi aku menemukan bahwa energi dunia yang kuberikan padanya telah kembali pada aku. Tapi mungkin energi dunia kembali setelah dia mati. Tunggulah sampai aku mati. Aku akan memberimu semangat dunia lagi. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Tapi apakah ada cara lain? Tanya Xiaoyan. Cara lain? Apakah kamu ingin menghidupkanku kembali? Permaisuri tersenyum dengan senyum cerah dan polos di wajahnya. Aku datang ke sini untuk meningkatkan kekuatanku. Jika kehilangan energi dunia akan membunuh hidupmu, aku tidak menginginkannya, kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki konsep pasti tentang energi dunia, tapi Xiaoyan tidak akan kehilangan nuraninya hanya demi kekuatan. Kamu berbeda dari dia. Yang Mulia Suzang akan melakukan apapun untuk mengejar kekuasaan. Permaisuri melihat Xiaoyan dengan tatapan serius dan imut serta sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun aku belum membangkitkan ingatan Yang Mulia, karena aku tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, aku telah berjalan selangkah demi selangkah menuju jalan Yang Mulia, termasuk datang ke alam tanpa pemilik Suanyin ini. Kupikir itu juga bagian pengaturan dari Yang Mulia Suzang. Sejauh yang ku tahu, Yang Mulia telah melangkah ke alam terkuat dan dia mungkin mengejar kekuatan tertinggi. Tetapi semua yang dia lakukan sekarang tampaknya bertujuan untuk melindungi, termasuk melindungi kamu. Xiaoyan berkata perlahan. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan kembali ingatannya, Xiaoyan dapat menebak sebagian dari apa yang dilakukan oleh Yang Mulia. Tampaknya setelah reinkarnasi, kamu masih sangat pintar. Permaisuri tersenyum sedikit. Sekarang tampaknya bahkan tempat Chen Xianyuan di sini adalah pengaturan Yang Mulia. Betapa besar permainan catur yang akan dimainkan Yang Mulia Suzang? Mata Xiaoyan menunjukkan tatapan yang rumit dan dia hanya bisa berkata dengan senyum masam. Awalnya Xiaoyan mengira Yang Mulia baru saja mengatur tata letak di Sensi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia meninggalkan alam Sensi, Xiaoyan masih menjadi pion dalam rencana Yang Mulia dan semuanya masih dalam perubahan yang dihitung oleh Yang Mulia. Jika kamu bahkan tidak tahu tentang ini, aku tahu banyak tentang itu. Tetapi ada satu hal, kamu berpikir sedikit lebih sederhana. Bukan hanya Sensi yang ingin dilindunginya, tetapi juga kamu. Karena musuh yang akan kamu hadapi lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan masih ada lagi. Permaisuri melanjutkan. Xiaoyan menatap Permaisuri dengan curiga setelah mendengar ini. Apakah dunia Taisu yang akan menginvasi Sensi juga pengaturan dari Yang Mulia? Xiaoyan bertanya dan Permaisuri terlihat menjadi bingung. Jelas tidak menyadari masalah ini. Dia tidak dapat menghitung perkembangan dan perubahan semua hal. Xiaoyan mengangguk dengan serius. Sejauh yang aku tahu sekarang, Taisu akan menginvasi Sensi dalam ribuan tahun. Mari kita bicara sambil berjalan, kata Permaisuri. Kehampaan tersapu dan Feng Tuo mengikuti dari belakang dengan ekspresi pahit di wajahnya. Apakah kamu tahu caranya mengetahui ada banyak dunia? Di punggung kelinci, Permaisuri bertanya pada Xiaoyan. Dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu jawaban pertanyaan ini. Dia telah melihat beberapa hal aneh sebelumnya. Itu adalah pohon dunia raksasa dan setiap dunia seperti perahu dengan satu daun. Jumlah dunia tidak terbatas. Di mana ada kematian
akan ada kehidupan baru, tetapi dimungkinkan untuk mengontrol siapa yang hidup atau siapa yang mati. Di semesta ada 9 dunia saling berbagi semangat dunia yang sama, tetapi semangat dunia akan menjadi tidak stabil dan pada akhirnya 8 dari 9 dunia akan musnah dan salah satunya akan tetap ada. Itulah mengapa ada saling invasi, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melalui persaingan. Setiap dunia memiliki pilihannya sendiri yang berbeda, tetapi karena saling check and balancing, invasi adalah masalah membunuh 500 musuh dan melukai 3000. Kecuali itu benar-benar kuat, sehingga Taisu tidak punya pilihan selain untuk menyerbu Senshi untuk melanjutkan hidup di dunianya. Permaisuri berkata perlahan, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang hubungan antar dunia dan Zanlao tidak pernah menyebutkannya secara mendetail. Selain invasi Taisu, aku juga ingin memberitahumu bahwa selain 9 dunia ini akan ada banyak subdunia. Subdunia Senshi berasal dari saat Yang Mulia meninggalkan Senshi. Jadi, itulah alasan mengapa kekuatanmu berkembang sangat lambat meskipun kamu memiliki semangat dunia Senshi. Permaisuri melanjutkan, semua informasi ini sedikit mengganggu dan membuat Xiaoyan tersentak. Izinkan aku memberi kamu analogi sederhana lainnya. Jika sebuah dunia digambarkan sebagai sungai, munculnya subdunia berasal dari sungai ini. Tetapi anak sungai yang seharusnya tidak ada, kini muncul anak sungai dan menjadi sumber arus utama. Jika kamu ingin menjadi kuat, atau untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dimiliki Yang Mulia Suzang, maka kamu harus berurusan dengan anak sungai ini. Semangat dunia dan keabadian kaisar sulit untuk ditembus, dan melawan invasi dari Taisu mungkin hanya kematian saat ini. Setelah permaisuri selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人毅然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族幸甚失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的鹰犬，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两个彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。